wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelum perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Elia Sofiar dengan NIM F121253098. Biasa saya dipanggil L. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang tugas Indonesia yang dimana disuruh membuat cerita. Di sini saya mengambil cerita tentang saya sendiri, yaitu kisah di balik jendela tua. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang pelukis tua bernama Pak Bima. Dia tinggal sendirian di rumah kayu dengan jendela tua berdebu yang menghadap langsung ke taman kota. Sini masih termasuk dalam paragraf deskripsinya. Kemudian kita lanjut di mana kita mengambil kesatuan dan koesinya, di mana suatu pagi yang tenang Pak Bima memulai harinya. Ia mengambil kuas dan kanvas, lalu duduk di kursi favoritnya. Ini adalah ritual harian Pak Bima. Selama bertahun-tahun, Pak Bima tuh selalu berkegiatan tersebut, yang dimana yang kata-kata ia mengambil lalu duduk, dan kata Pak Bima itu termasuk dalam kalimat menunjukkan penggunaan kata ganti dan konstruksi yang baik, menciptakan hubungan antar kalimat. Dan koisannya itu merujuk ke Pak Bima yang lalu menghubungkan aktivitas ini. Lalu ada kesatuannya, selalu paragraf hanya membahas ritual ini. Kemudian ada deskripsi kelengkapan, mana jendela tua itu bukanlah jendela biasa. Jendela itu terbuat dari kaca jati berwarna coklat gelap, dipenuhi ukiran rumit berbentuk sulur tanaman, dan bingkainya sedikit lapuk dimakan usia. Kaca tengahnya buram, tetapi anehnya justru membuat itu terus bisa bertahan. Setiap lekukan kayu, setiap noda pada kaca menceritakan sebuah sejarah panjang yang menarik. Di baliknya, ia bisa melihat nuansa hijau di daunan serta kayu tersebut. Adapun yang kelanjutannya, penjelasan fenomena cahaya matahari pagi di kota ini memiliki kualitas yang sangat spesial. Cahaya tersebut tidak terlalu terik, tetapi juga tidak terlalu lembut. Ini karena posisi geografis kota yang diapit dua bukit tinggi. Lalu selanjutnya beberapa seniman muda berpendapat bahwa melukis di alam terbuka tanpa perantara jendela termasuk dalam konteks argumentasi, di mana akan menghasilkan karya yang lebih otentik. Ada juga yang menganggap bahwa teknik melukis digital jauh lebih efisien dan modern dibandingkan cara tradisional Pak Bima. Namun bagi Pak Bima, jendela tua itu adalah filter realitas yang hidup. Kalimat utamanya di situ yaitu pada pola khusus umum induktif, dimulai dengan pendapatnya. Lalu di mana saat Pak Bima melukis, ia melalui tahapan demi tahapan yang semakin rumit. Pertama-tama ia membuat garis samar untuk gambarnya. Setelah itu ia mulai memblok warna-warna primer tersebut. Kemudian ia menyentuh detail kecil seperti serat kayu dan lain. Puncaknya ia membumbukan sapuan cat tebal yang mewarnai tersebut. Di sini sudah termasuk dalam pola klimaks atau urutan gagasan dari tahapan paling. Kemudian selanjutnya Pak Bima mendapatkan tawaran renovasi rumah.
jendela tua itu harus diganti dengan kaca modern yang besar dan bersih. Di satu sisi, ia ingin kenyamanan dan pencahayaan yang lebih baik untuk mata tuanya. Akan tetapi, di sisi lain ia merasa kehilangan jika harus membuang jendela yang telah menjadi saksi bisu karyanya atau sepanjang hidupnya. Di sini kita merujuk pada hubungan pertengahan kontras, mana di kata tuanya atau akan tetapi dan lain itu termasuk dalam suatu pola perbandingan dan masuk dalam koherensi, yaitu hubungan logis dan makna yang padu. Kemudian setelah berpikir panjang, Pak Bima memutuskan untuk mempertahankan jendela tuanya. Ia menyadari bahwa nilai sebuah benda bukan hanya pada fungsi, melainkan pada kisah yang tersimpan di dalamnya. Mari kita renungkan, teknologi dan kemudahan memang penting, tetapi warisan dan kenangan jauh lebih berharga untuk dipertahankan. Oleh karena itu, jaga dan hargailah setiap benda lama yang memiliki sejarah. Ia yakin dengan mempertahankan jendela itu, ia akan terus melukis karya-karya terbaiknya. Sini ada pola anti klimaks, di mana dimulai dari masalah besar atau tawaran yang terjadi pada Pak Bima. Dan ada suatu kata persuasi atau mengajak atau membujuk. Di sini saya akan menjelaskan apa yang termasuk dalam cerita tersebut, di mana di dalam situ ada yang pertama kata kohesi, keterkaitan bentuk, di mana hubungan antar kalimat yang menggunakan unsur kebahasaan, di mana di cerita pertama tadi ditandai dengan garis bawah pada kata itu ia, lalu, mengambil, duduk, dan Pak Bima tersebut. Dan ada kata koherensi atau keterkaitan maknanya, di mana di cerita tersebut terlihat pada penggunaan konjuksi akan tetapi yang secara logis menghubungkan dua gagasan yang bertentangan, di mana kata akan dan tetapi. Dan adapun kata kenyamanan, lalu di situ ada juga kesatuan, di mana di dalam paragraf pertama ditandai dengan kalimat di akhir paragraf, yaitu kesatuan. Seluruh paragraf hanya membahas ritual harian Pak Bima melukis. Tentang selanjutnya adapun jenis paragraf yang dipakai, yaitu pertama, narasi, menceritakan urutan kejadian peristiwa, ada tokoh, ada latar dan alur. Dimana di paragraf pertama tadi ditandai di awal paragraf dengan paragraf narasi, teman-teman. Deskripsinya, adapun deskripsi dimana ditandai dengan paragraf kedua tadi, paragraf menggambarkan jendela tua tersebut, mulai dari objeknya, tempatnya secara rintis oleh membaca, melihatnya atau merasakan langsung. Dan adapun kata eksposisi, nah tadi di paragraf 3 itu ditandai di akhir paragraf, yaitu jenis eksposisi menjadi informasi, di mana di paragraf ketiga tadi itu ada informasi yang dibagikan dari cerita tersebut. Ada argumentasi. Di paragraf 4 tadi ditandai di akhir paragraf itu argumentasinya itu mengumumkan pandangan, mana
Pak Bima tersebut mengungkapkan isi artinya atau sesuatu yang harus dia katakan untuk yang pada umumnya itu penting. Kita masuk dalam pola-pola paragraf dalam tersebut. Yang tadi seperti kita lihat sendiri ada kata deduktif, di mana di paragraf itu ada pola umum khusus, dimulai dengan pernyataan umum kalimat utamanya cahaya matahari pagi. Nah, itu pada awal perkataan atau di awal paragraf. Adapun induktifnya itu ditanda dengan kalimat utama bagi Pak Bima, jendela tua itu, dimana kalimat induktif itu dimulai dari rincian atau rincian khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan gagasan yang bersifat umum. Lalu klimaks ada tadi di paragraf kelima, yaitu kata klimaks, yaitu urutan angka melukis dari garis samar hingga puncaknya. Itu adalah sebuah proses yang ada di dalam cerita tersebut. Selanjutnya akhirnya itu anti klimaks. Nah, di mana di situ pemasangannya di mana masalah renovasi besar ke keputusan yang dari masalah renovasi yang besar ke keputusan yang lebih ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dan dapat saya bagikan. Jika ada sesuatu kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin segitu saja yang dapat saya bagikan. Sehebat-hebatnya orang pasti mempunyai suatu masalah tersendiri, dan serinti-rintinya orang pasti mempunyai suatu keceplosannya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih.